Selamat datang kembali. Kali ini, kita akan fokus ke satu bagian yang sering kali krusial tapi ada terlewat setelah negosiasi. Memastikan apa yang disepakati itu, ya, benar-benar terjadi. Betul sekali. Seringkali kita udah lega begitu dapat kata ya. Iya kan? Rasanya udah selesai gitu. Tapi materi kita kali ini dari bab 8 Never Split the Difference, ngingetin kita kalau, ya, itu nggak ada artinya tanpa bagaimana. Nah, persis. Bab ini judulnya udah jelas, menjamin eksekusi. Fokusnya yaitu gimana memastikan implementasi, terus juga mengenali potensi kebohongan, dan memastikan ada tindak lanjut. Oke, jadi mencapai kesepakatan itu baru separuh jalan ya? Bisa dibilang gitu, tantangan sebenarnya justru mengubah persetujuan itu jadi aksi nyata di lapangan. Ini bukan cuma soal komitmen lisan. Dan salah satu alat kuncinya di sini adalah pertanyaan terkalibrasi, bagaimana? Ini menarik nih, kenapa disebut terkalibrasi? Karena ini bukan pertanyaan bagaimana yang asal tanya. Dirancangnya itu hati-hati. Sifatnya terbuka, nggak konfrontatif, tapi efeknya itu memaksa pihak lain untuk mikirin detail pelaksanaan. Ah, oke. Kayak contoh kasus penculikan Jose di Ekuador itu ya. Istrinya Julie itu kan terus-terusan nanya ke penculiknya bagaimana kami bisa yakin Anda tepati janji. Terus bagaimana kami harus siapkan uangnya. Iya, betul. Pertanyaan-pertanyaan itu sekilas kayak ngasih kontrol ke penculik, padahal sebenarnya secara halus itu memindahkan beban pembuktian dan implementasi ke mereka. Penculiknya yang jadi harus mikir, oh iya, gimana ya caranya? Jadi kayak membalikan tekanan gitu ya. Kurang lebih begitu. Kekuatan pertanyaan bagaimana itu di situ. Kalau Anda dihadapkan tuntutan yang rasanya nggak mungkin, terus Anda tanya, maaf, bagaimana ya saya bisa melakukan itu? Itu sebenarnya cara bilang tidak yang elegan. Tanpa memicu defensif atau konfrontasi langsung. Tepat. Ini mendorong mereka untuk melihat dari sudut pandang kita, mikirin ulang tuntutannya, dan seringkali mereka malah mulai nawar ulang atau cari solusi yang lebih realistis buat kita. Jadi mereka ikut mikirin masalah kita. Menarik, menarik. Oke, jadi bagaimana ini buat buka jalan dan memastikan kelayakan. Terus, gimana kita yakin kalau komitmen di baliknya itu tulus? Nah, di sini ada aturan 3 atau rule of 3. Iya, aturan 3, idenya adalah kita coba dapatkan persetujuan atau komitmen dari pihak lain soal hal yang sama, tapi dengan cara berbeda, setidaknya 3 kali dalam satu percakapan. 3 kali? Apa nggak kedengeran aneh atau bikin curiga kalau kita nanya hal yang sama terus? Bisa pakai ringkasan, misalnya, oke, jadi kalau saya simpulkan Anda setuju untuk. Oh, atau pakai label. Kayak, sepertinya Anda melihat ini sebagai langkah yang paling pas ya. Betul, tujuannya itu menguji konsistensi. Secara psikologis, sulit loh buat orang terus-menerus berbohong atau pura-pura yakin pada hal yang sama berulang kali dengan cara berbeda. Jadi ini cara bedain mana ya yang beneran komitmen, mana yang cuma ya buat konfirmasi aja, atau malah ya palsu buat menghindar. Tepat, ya komitmen, ya konfirmasi, ya palsu. 3 jenis ya itu. Oke, masuk akal. Selain kata-kata, bab ini juga kan nekenin banget soal komunikasi nonverbal, aturan 73855 itu. Saya selalu kaget loh ngingat cuma 7% makna dari kata-kata. Iya, itu hasil penelitian Mehrabian yang terkenal itu. 38% dari nada suara, dan 55% sisanya dari bahasa tubuh dan ekspresi wajah. Ini penting banget. Kenapa penting banget dalam konteks ini? Karena ketidakselarasan antara 3 elemen ini, kata, nada, dan bahasa tubuh, itu sinyal bahaya. Istilahnya, efek Pinocchio. Efek Pinocchio maksudnya hidungnya nggak memanjang kan? Ya, nggak secara harfiah. Tapi kalau seseorang bilang, ya, saya setuju, tapi nadanya ragu, datar, atau bahasa tubuhnya kelihatan tegang. Misalnya nggak mau lihat mata, menyilangkan tangan, gelisah. Nah, itu tanda. Tanda kalau ada yang nggak beres, mungkin bohong atau minimal ragu banget. Persis, keraguan yang disembunyikan ini bisa jadi bom waktu yang nantinya bikin implementasi gagal. Kita perlu gali lebih dalam kalau nemu sinyal kayak gitu. Contohnya di buku itu negosiasi Joaquin sama Bruno soal saham ya. Bruno bilang jual karena tekanan istri. Iya, alasannya kedengeran logis di permukaan. Tapi kalau Joakim lebih peka sama nada suara atau gerak-gerik Bruno saat ngomong, itu mungkin ketidakselarasannya kelihatan. Kebohongannya mungkin bisa ketahuan. Jadi kuncinya di keselarasan itu ya. Kata, nada, bahasa tubuh harus sinkron.
Betul sekali. Gagal nangkep sinyal nonverbal ini bisa fatal akibatnya. Jadi kalau kita rangkum nih ya, alat-alat ini, pertanyaan bagaimana, aturan 3, plus kepekaan sama 73855, itu jadi senjata kita. Senjata buat memastikan kesepakatan itu nggak cuma bagus di kertas, tapi beneran kejadian di dunia nyata. Mengubah ya jadi selesai. Tepat. Dan ini berlaku di mana aja loh. Negosiasi bisnis, manajemen proyek, bahkan urusan pribadi sehari-hari. Oke, jadi kesimpulan utamanya jelas ya, jangan berhenti di ya. Gali terus pakai bagaimana buat cek kelayakan dan paksa mikirin implementasi, terus pakai aturan 3 dengan cerdas buat tes ketulusan komitmen. Dan yang gak kalah penting, latih terus telinga dan mata kita buat nangkap sinyal verbal dan nonverbal. Selaras gak nih antara omongan, nada, sama gerak tubuhnya? Siap. Ada lagi poin penting sebagai penutup? Ada satu lagi nih, pemikiran buat Anda renungkan. Selalu coba pikirkan, siapa lagi sih yang kepentingannya bakal kena dampak dari kesepakatan ini, meskipun mereka nggak ada di meja negosiasi. Maksudnya pihak ketiga gitu, atau orang di belakang layar. Bisa jadi, materi kita kasih contoh gimana deal besar gagal total karena ada satu pemain kunci di belakang layar yang kepentingannya, ternyata diabaikan. Padahal dia punya kuasa buat gagalin implementasi. Wah, itu penting banget. Jadi kita harus mikir siapa pemain tersembunyi dalam negosiasi kita yang mungkin bisa jadi batu sandungan nanti pas eksekusi. Nah itu dia pertanyaannya. Mengidentifikasi dan mengelola dinamika yang nggak kelihatan ini bisa jadi kunci terakhir buat benar-benar menjamin kesepakatan berjalan lancar. Oke, insight yang sangat berguna. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di pembahasan kita selanjutnya. Sama-sama. Sampai jumpa.